Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Batang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Adapun saya Marcelina Ellen Septianti dan saya Safiuddin dan saya Didik Teguh Santosa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Safi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabar saya alhamdulillah baik Bu. Oh iya Pak, begini ini tentang pelaksanaan coaching loh Pak ya, karena kan nanti rencananya jenengan melakukan praktek coaching ya Pak ya, Betul. dengan alur data. Nah saya sebagai pengamat, kemudian jenengan sebagai coach, betul Pak? Betul. Nah, sebelum melakukan praktek coaching itu, alangkah baiknya kita menyamakan persepsi dulu ya Pak ya. Nah, saya mau tahu dulu nih Pak, informasi untuk kegiatan nanti selaku coach, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak capai? Baik Bu, akan ada beberapa hal ya Bu. Yang pertama, Ya. saya akan menggali tujuan utama, yaitu maksud dari percakapan nanti. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coach hadapi, yaitu menggali banyak hal seperti prioritas apa yang coach temukan, lalu rencana aksinya, dan komitmen apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan solusi serta tanggung jawabnya, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap rencana tersebut. Oh iya, oke, baiklah. Nah, kemudian apakah Bapak sudah mengetahui rubrik tentang penilaian coaching? Insya Allah sudah Bu. Beberapa rubrik tentang penilaian coaching sudah saya siapkan sesuai dengan alur data yang sudah saya pelajari Bu. Oh iya, apa saja itu Pak kriteria atau rubrik penilaian pada saat percakapan coaching nanti? Kriterianya yaitu pertanyaan dan respon pada saat saya melakukan proses coaching yang saya lakukan nanti sesuai dengan kompetensi coaching. Oh iya, berbicara dengan kompetensi coaching nih Pak. Nah, kira-kira kompetensi yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini apa ya Pak ya? Oh, dalam kegiatan coaching ini saya pasti akan berusaha mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach dengan mengembangkan atau memberdayakan potensi yang coach miliki. Dengan menggali informasi agar coach menemukan ide-ide dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian kemampuan mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan pertanyaan yang saya sampaikan berupa pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur data. Oke, baiklah. Nah, sekarang ceritakan kompetensi yang paling ingin Bapak amati, yang paling ingin diamati oleh Bapak pada saat kegiatan coaching yang nanti Bapak lakukan. Baik, bagian yang paling saya ingin amati pada kegiatan coaching kali ini yaitu kemampuan coachingnya dalam menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya ya. Membiarkan coach berpikir sendiri untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan sesuai dengan kemampuannya ataupun kompetensi yang dia miliki. Saya juga ingin mengingatkan kemampuan coaching terutama pada kompetensi bersikap terbuka dan rasa ingin tahu. Oke, baik sekali Pak. Nah, kompetensi yang ingin diamati, terus indikator apa yang menurut Bapak kemampuan yang Bapak sampaikan tersebut dapat tercapai? Begini Bu, untuk indikator berusaha untuk tidak menghakimi atau terus berasumsi atau menganalisis pemikiran orang lain, mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak menjadi emosi, tetap menunjukkan rasa ingin tahu, dan juga dalam kegiatan coaching ini kita mendapatkan solusi dan ide-ide dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Saya hanya memberikan penguatan dan motivasi serta penyemangat agar coaching ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan baik. Seperti
seperti itu Bu. Oh iya, bagus lah Pak. Semoga kegiatan coaching nanti dapat berjalan dengan lancar ya dan bisa menemukan solusi yang baik. Amin. Semoga Amin. sukses ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Didik. Waalaikumsalam Pak Sampai. Apa kabar Pak Didik? Alhamdulillah baik Pak, sehat-sehat semua. Alhamdulillah senang menjalani nanti. Saya nanti hari ini Pak Didik kurang semangat ataupun kurang ceria. Bisa Bapak cerita Pak, ada apa kiranya Pak? Iya Pak, ini lagi tidak semangat ini Pak. Ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya gimana Pak. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf Bapak jika seandainya saya mengganggu kesibukan ini. Baik, insya Allah waktu untuk pasti ada Pak. Jangan sungkan Pak apabila ada masalah, cerita saja Pak. Barangkali dengan Pak Didik bercerita bisa membuat Pak Didik menjadi lebih tadi kurang semangat, menjadi lebih semangat kembali seperti itu Pak. Ya Pak, terima kasih. Alhamdulillah ya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman Pak, pikiran saya terganggu Pak, karena ada sedikit masalah yang terjadi di kelas saya Pak. Ya. Terus jadi masalah itu masalah apa Pak Didik? Boleh cerita tuh? Jadi gini Pak, permasalahan saya itu aslinya saya jenengan ingat nggak pas hari Selasa kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah. Oh iya ingat Pak. Iya, itu bapak kepala sekolah itu memanggil saya karena ada masalah yaitu tentang kesepakatan kelas yang saya buat di kelas Pak. Oh gitu. Coba lagi Pak. Iya, permasalahannya itu terjadi karena pada saat saya membuat kesepakatan kelas itu, di situ saya menggunakan apa ya Pak, sanksi berupa pemberian itu Pak, sanksi berupa uang Pak, denda Pak. Ya. Berarti masalah Pak ini sekarang itu terkait kesepakatan kelas. Pak ini dipanggil oleh kepala sekolah karena tadi itu ada apabila anak yang melanggar itu ada denda dengan uang itu loh. Seperti itu Pak. Baik Pak, kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak? Ya, saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan dari masalah yang saya alami itu Pak. Mungkin Bapak memiliki saran atau punya pendapat yang bisa saya gunakan nanti untuk memecahkan solusi saya. Oh baik Pak, semoga nanti setelah Pak Didik bercerita kita ada solusi Pak ya. Iya. Insya Allah ini Pak Didik. Selain tadi mungkin ada masalah lain Pak Didik, selain jenengan di kepala sekolah itu barangkali mungkin ada masalah lain selain kesepakatan kelas itu Pak Didik. Masalah lainnya itu gini Pak, kemarin kan saya membuat kesepakatan kelas itu dengan siswa, tapi mungkin dengan siswa itu kan dia itu mengadu ke orang tuanya Pak, mengadu ke orang tuanya bahwa Pak, kalau kami melanggar di kelas itu kami mendapatkan sanksi Pak, seperti itu, sanksinya disuruh bayar. Jadi mungkin anak-anak bercerita ke orang tuanya itu uangnya habis untuk membayar sanksi kalau dia tidak melaksanakan piket ataupun tidak atau melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama itu. Kalau boleh tahu kesepakatan kelas itu selain tadi ada denda itu ada apa lagi Pak Didik? Ya cuma itu Pak. Oh maksudnya membuat kesepakatan kelas yang Ya itu kan denda Pak Didik berarti ya. Iya. Oke Pak Didik jadi masalah seperti itu. Iya jadi gini, setelah sampai ke orang tua, kemudian orang tuanya itu mengadu ke kepala sekolah. Alhasil saya dipanggil kemarin itu. Kenapa kok Pak Kepala Sekolah itu menanyakan kenapa harus menggunakan uang untuk sanksinya itu, kenapa tidak yang lain seperti itu loh Pak. Jadi beliau mungkin kurang berkenan seperti itu. Baik, saya tanya Pak, kira-kira
kelas berapa itu Pak yang Pak Didi membuat kesepakatan kelas yang menggunakan denda pakai uang tersebut Pak? Kelas 6 Pak. Oh kelas 6. Dan paling besar di SD ya kelas tinggi Pak Didi ya. Berarti pembayaran denda itu bukan untuk Pak Didi, tapi sebenarnya untuk keperluan kelas itu Pak ya? Ya, itu nanti bukan untuk keperluan saya Pak, tapi untuk keperluan anak-anak juga. Berarti sebenarnya nggak untuk pribadi, tapi untuk keperluan kelas. Gini Pak, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa saya itu ketika membuat kesepakatan kelas itu dengan mencantumkan memberi denda jika siswa melanggar tata tertib atau tidak melaksanakan piket, itu saya dan murid-murid itu sudah menyepakatinya. Jadi menurut saya kan tidak ada masalah. Ternyata Bapak Kepala Sekolah itu tidak kesal, tidak menginginkan itu. Jadi saya bingung. Oh iya, jadi masalahnya seperti itu. Sebenarnya itu sudah bagus, ide bagus Pak Didi. Kesepakatan kelas, anak sudah mensepakati supaya timbul hal yang positif Pak ya, seperti itu. Jadi memang harapan saya itu kalau murid-murid saya itu melanggar, mereka itu nanti sadar dengan melanggar, otomatis mereka akan mendapatkan konsekuensi untuk membayar denda, sehingga uang jajan mereka menjadi berkurang dan tidak melakukannya lagi. Harapan saya itu Pak. Ini Pak juga sebenarnya itu sudah bagus tadi seperti itu Pak. Kesepakatan kelas yang memastikan untuk membayar denda supaya tadi bertujuan positif tersebut digunakan untuk keperluan kelas. Namun ada orang tua siswa yang tidak setuju lalu mengadu kepada kepala sekolah. Itu Pak Didi yang terus. Sudah memberikan gambaran ataupun menceritakan pada kepala sekolah. Sudah Pak, saya sudah ceritakan semua dan beliau jadi ternyata permasalahan seperti itu. Tapi beliau berpesan kepada saya untuk menghilangkan dendanya itu. Oh, berarti kepala sekolah mengganti mungkin Pak ya. Pak Didi sudah bertemu dengan wali murid yang keberatan dengan masalah itu. Kalau untuk wali muridnya belum Pak, karena kemarin saya belum sempat untuk bertemu beliau. Oh, gitu. Mungkin ini seperti gambaran berarti ya, barangkali nanti bisa digunakan. Pak Didi coba ceritakan dengan wali murid ataupun tadi wali murid yang keberatan dengan kepala sekolah, urusan Pak Didi itu ngobrol bersama-sama, diceritakan awal ceritanya seperti ini, terusan itu sebagian anak sudah melakukan ataupun sudah dilakukan, tapi tidak ada anak sendiri itu keberatan tidak Pak seperti itu, anak sendiri ke orang tua yang sadar. Tidak. Iya, karena mereka sadar bahwa itu untuk intinya itu untuk mengajari kita disiplin Pak. Karena seperti iya Pak, berarti nanti itu bisa dilakukan mungkin Pak dengan kepala sekolah, usaha wali murid itu bisa duduk bersama, cerita, ngobrol, barangkali nanti setelah ketemu atau ngobrol nanti ada solusi yang baik pastinya gitu Pak. Baik Pak, jadi rencana Pak Didi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi ini bagaimana Pak? Ya nanti saya akan menunjuk ulang Pak, tentang kesepakatan kelas itu. Apakah mau saya melanjutkan atau tidak? Saya sebelumnya juga harus ngobrol juga dengan orang tua dan kepala sekolah supaya mendapatkan solusi bersama seperti itu. Kayaknya gimana? Tapi kalau saya lihat respon kepala sekolah, lebih baik nanti saya itu hidup ulang dulu. Ya,
bagus, namun kira-kira memang belum ataupun tadi sedikit masalah Pak ya gitu ya, sehingga Pak Didi di hatinya itu ada yang mengganjal gitu Pak ya. Wah, baik Pak, untuk barangkali tadi kan baru satu Pak, untuk yang kedua kira-kira apakah ada Pak Didi punya gambaran lain Pak selain tadi dengan sudah memanggil ataupun dongeng bersama dengan wali kelas, dengan kepala sekolah untuk mengganti ataupun meninjau ulang kesempatan tersebut. Kira-kira jangan punya gambaran lain Pak? Saya kira cukup itu aja Pak yang saya lakukan, karena ini menurut saya bukan masalah besar. Iya. Jadi langkah saya mungkin hanya itu Pak, menuju pulang dulu, kemudian menyelesaikan permasalahannya dari orang tua dan dari kepala sekolah seperti itu. Wah, baik Pak, luar biasa ini penjelasan Pak Didi, sangat bagus. Saya setuju itu Pak, idenya ini bagus. Oke, alhamdulillah Pak. Sekarang saya jadi lega, karena jujur Pak, sebelum saya dapat masukan dari itu saya bingung, itu takut salah dalam langkah dalam penyelesaian masalah ini, apalagi kalau sudah berurusan dengan kepala sekolah. Saya takut luar biasa. Gitu. Oke Pak, berarti setelah cerita Pak Didi sedikit merasa lega saja Pak ya. Iya, alhamdulillah saya sudah merasa senang Pak, bersyukur dari Pak Didi tadi cerita komitmen apa yang akan Pak Didi lakukan ataupun rencanakan. Adakah deadline atau waktunya itu yang tadi ceritakan kira-kira kapan itu Pak? Ya Pak, saya akan melaksanakan solusi dari Bapak itu secepatnya. Secepatnya Pak ya, cepatnya bagus Pak, itu karena lebih cepat lebih bagus Pak, karena ini masalah Pak ya. Lalu dukungan apa yang kira-kira Pak Didi lakukan untuk melaksanakan komitmen ini Pak? Untuk terkait masalah ini, yang saya akan berusaha berkomunikasi dengan murid-murid saya untuk menunjuk kembali kesepakatan kelas yang telah saya buat, dan juga akan menghubungi orang tua atau wali siswa itu dan kepala sekolah bersama untuk menyampaikan hasil dari penunjukan ulang kesepakatan kelas yang saya lakukan. Wah, bagus sekali itu Pak. Semoga semua dapat segera terselesaikan Pak ya, dan Bapak kembali bekerja seperti dulu lagi Pak, ceria, semangat seperti itu Pak. Ya Pak, amin, amin. Matur Pak, dan terima kasih banyak atas waktunya. Maaf ini loh mengganggu waktu dengan waktu istirahat ini. Bapak kita sesama guru, sesama teman harus saling membantu. Baik Pak, terima kasih. Silakan untuk melakukan kegiatan yang lain Pak. Oke Pak, terima kasih. Mohon maaf Pak sudah mengganggu. Ya, oke. Ya, baik Pak Safi, tadi sudah melakukan praktek coaching bersama Pak Didi ya. Ya Bu. Ya, betul sekali Bapak. Tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Didi dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu. Ya, saya sebagai pengamat hanya ingin berkomentar sedikit ya Pak. Sebelumnya saya akan menanyakan terkait kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Nah, bagaimana rasanya setelah melaksanakan coaching Pak Safi? Saya merasa senang karena sudah bisa membantu permasalahan yang dihadapi oleh Pak Didi. Oh iya, tentunya merasa senang ya Pak ya, karena sudah bisa membantu rekan sejawat yaitu Pak Didi dalam menghadapi permasalahannya. Nah, lalu Pak, apa yang sudah dilakukan Bapak ketika coaching untuk mencapai indikator tercapaiannya? Saya sudah melakukan coaching dengan paradigma kalau berpikir coaching. Saya merasa ada beberapa hal yang masih perlu saya kembangkan, seperti itu Bu. Oh iya Bapak, ya tadi Bapak sebenarnya sudah melakukan dengan baik, yaitu memenuhi beberapa kompetensi coaching. Yaitu Bapak sudah hadir sepenuhnya, itu dibuktikan bahwa Bapak terlihat fokus, terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coachingnya. Yang kedua, Bapak juga sudah mendengarkan dengan aktif,
ya, memosisikan diri sebagai mitra bicara. Nah, kemudian dalam kegiatan coaching, tujuan utama juga sudah jelas ya. Pak Didik itu ingin mencari solusi atas permasalahannya tentang kesepakatan kelas tadi ya Pak ya. Betul Bu. Ya, sedangkan untuk identifikasi permasalahan di sini terlihat sekali Bapak itu memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi dari Pak Didik, di mana Bapak sudah memberikan pertanyaan yang membuat Pak Didik menyadari bahwa Pak Didik itu belum melaksanakan dari solusi-solusi yang tadi Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya di rencana aksi Bapak itu sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang membuat Pak Didik itu merencanakan hal-hal positif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya tadi masalah tanggung jawab. Di sini memang Bapak menanyakan komitmen dari Pak Didik, siapa yang membantu atas aksi Pak Didik tersebut. Seperti itu yang saya lihat dari Pak. Betul Bu. Ya, sukses selalu ya Pak Safi ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.